Wih, hai teman-teman. Apa kabar nih? Widih, mantep nih semuanya. Ya kayaknya dong. udah pada punya kerjaan ya. Iya dong Kak Evan. Coba. Kamu kerjanya apa nih? Wih, lihat nih dari penampilannya sih pakai beginian. Apa ya? Ya biasa kerjanya di dapur bikin makanan buat banyak orang. Oh, kamu bikin restoran kecil ya? Iya betul. Widih, mantap. Bisa makan-makan di rumah nih. Boleh. Nah, coba yang satu lagi, kamu Waduh. jadi apa? Kalau aku sih jadi arsitek, Kak. Wah, arsitek. Iya, Wih, bisa sama renovasi rumah rumah. saya dong. Nanti Iya buatin dong. Mantap. restoran ya. Iya renovasi. bisa dong, bisa. Pokoknya udah yang terbaik Tuhan Yesus sudah kasih buat kita semua. Semuanya udah punya kerjaan masing-masing ya. Iya dong. Iya, itu semua Kalau berkat Kak dari Evan, Tuhan. kerjanya apa? Kak Evan. Wah, Kak Evan, Kak Evan kerjanya keluar kota. Kak Evan jadi reporter. mantep tuh. Kak Iya Evan nih. jadi reporter nih. Lumayan Contohin dong capek. Kak Evan, Iya, contohin contohin. dong. Kita Contohin. pengen Kita lihat belum dong. pengen lihat. Aduh, contohin Ayo, deg-degan. ayo. Aku yang pegang kamera ini. Siap, Ayo, siap, ayo. siap. Aku Yang nontonnya. Ya, Oke, ya. action. Selamat pagi pemirsa. Breaking news pagi ini. Saya mendengar ada gereja GPD Kopo Permai yang sedang menjalankan ibadah sekolah minggu. Nah, dan anak-anaknya sangat bersuka cita. Nah, mari kita menyaksikannya. Tanganku berjabat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku berjabat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku terjabat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan. Ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Nah, kakak-kakak, kemarin kan kita baru memperingati turunnya Roh Kudus gitu. Ya bener. Menurut kakak-kakak, apa sih pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus itu adalah sebagai penolong. Nah, kalau menurut Kak Yuni Roh Kudus itu sebagai penghibur. Wah, benar juga sebagai penghibur. Nah, Kak Evan, tadi nih kita ngomongin Roh Kudus. Siapa sih yang kasih Roh Kudus? Yang kasih Roh Kudus itu yang pastinya Tuhan Yesus Kristus dong. Betul banget Kak Evan nih. Ya, Karena Tuhan udah kasih sama kita Roh Kudus. ya. Menurut Kak Yuni, Tuhan Yesus jadi idolanya Kak Yuni. Kalau Kak Evan? Ya sama dong. Tuhan Yesus adalah idola Kak Evan juga. Oh, saya juga, Kak Brando juga. Oh, jadi Tuhan Yesus itu idola Kita semua. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh
selamanya. Yesus idolaku, Yesus idolaku, Yesus idolaku selamanya. Orang buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan. Yesus berkuasa, iblis dikalahkan. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my Jesus. Every breath I take in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take in you. Wave of mercy, wave of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 Ya, adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik di rumah, siapkan hati dan fokuskan pikiran ya, agar nanti firman Tuhan yang disampaikan boleh masuk dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Ya, kita akan nyanyikan lagu pujian seperti Samuel kecil. hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran.
Ayo adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih menjaga kami sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami, suara kami ya Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, guru-guru, adik-adik ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami taat, kami setia kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mengakhiri doa ini ya Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan ya Tuhan. Kau ampuni segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Wah, udah bunyi lonceng nih. Udah jam 12 lebih. Wah, perut lagi lapar. Pesen di mana ya bagusannya? Wah, pesen ke Kak Yuni. Iya, pesen ke Kak Yuni nih. Pesen di ojek online aja lah. Dapat nih. Tinggal tunggu deh. Udah. Wah, udah selesai siapin makanan nih buat makan siang. Siap terima orderan. Wah, gimana nih? Oke. Bentar. Kayaknya ada orderan masuk nih. Betul kan? Orderan masuk. Oke ini. Bentar, kita siapin dulu. Oke. Lumayan nih, puji Tuhan banyak. Wih, kayaknya bunyi. Wah, lumayan nih. Ada orderan makanan online. Puji Tuhan, lumayan buat tambah-nambah. Gas ah. Wih, orderannya udah jadi nih. Makanannya siap diantar ke pesanan. Oke deh, gas. Kayaknya gue harus ngebut kayaknya. Tapi enggak deh. Takutnya nanti di jalan ada apa-apa lagi. Wih, takut. Udah, biasa aja ya. Pelan-pelan aja deh. Gas. Aduh, capek banget nih ngojek hari ini. Istirahat dulu deh. Aduh, capek banget ngojek hari ini. Lihat dulu ada berita apa ya hari ini. Selamat pagi pemirsa, breaking news hari ini dilaporkan telah terjadi sebuah kecelakaan antara motor ojek online dengan mobil pribadi yang terjadi di jalan raya di daerah Bandung. Kejadian ini terjadi pada pagi hari ini. Dinyatakan penumpang driver ojek online mengalami luka-luka ringan dan mobil pribadi rusak berat. Nah, untuk itu pemirsa yang ada di rumah harus selalu siap dan hati-hati ya di jalan agar perjalanan kita selamat sampai tujuan. Demikian yang dapat saya laporkan dari tempat kejadian. Sekian dan terima kasih. Hah? Ada berita kecelakaan? Astaga. Untung tadi nggak kebut-kebutan di jalan. Puji Tuhan, kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan saya tadi siang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Semua sudah siap sekolah Minggu? Pasti sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, tapi sebelum Kanoni bercerita, Kanoni mau kasih tahu sesuatu yang Kanoni buat. Mana ya?
ada di kepala. Masih ingat gambar apa ya ini? Api. Masih ingat cerita Alkitab tentang api? Ada yang ingat? Nah, Kak Noni mau cerita lagi hari ini. Tapi sebelum Kak Noni cerita, kalian buka Alkitabnya dan siapkan Alkitabnya. Dengarkan Kak Noni cerita. Kak Noni mau ajak kalian ke suatu tempat. Yuk, sama-sama yuk kita ke satu tempat yuk. Kak Noni ada di bukit. Kira-kira adik-adik masih ingat tidak peristiwa Alkitab yang berhubungan dengan bukit? Ada yang ingat? Betul, Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya semua untuk naik ke atas bukit. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat, naik, dan tertutup awan. Tapi sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus menitipkan pesan pada murid-muridnya. Apa pesannya? Tinggallah di Yerusalem, aku akan mengirim penolong bagimu. Sekali lagi ya, tinggallah di Yerusalem, aku akan mengirimkan penolong bagimu. Nah, saatnya kita jalan yuk, kita pergi ke Yerusalem. Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus sedang apa ya di sana. Yuk kita pergi yuk, yuk. Wah, tiba di Yerusalem adik-adik. Ternyata ada di suatu rumah. Kita lihat yuk Alkitab kita, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 19. Di situ ceritanya, murid-murid tinggal di satu rumah, lalu menanti-nantikan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kira-kira apa ya janjinya? Tunggu dulu. Coba dengar. Ada suara apa? Coba dengar. Wah, seperti ada suara angin. Tapi lihat, rumahnya tidak bergoyang. Pintu dan kacanya juga tidak bergoyang. Lihat. Coba lihat. Ternyata di atas kepala murid-murid ada apa itu? Ada api. Tunggu. Api kan panas ya. Tapi apinya tidak membakar mereka. Wah, mereka tidak terbakar. Hebat, ajaib. Kak Noni tahu ini yang disebut penolong itu yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Namanya Roh Kudus. Ya, namanya Roh Kudus. Hebat, ajaib. Mereka tidak terbakar. Mereka malah bersuka cita, memuji Tuhan, bahagia, tersenyum, bersorak-sorai dengan bahasa-bahasa yang belum tentu mereka mengerti. Itulah Roh Kudus, seorang penolong yang murid-murid perlukan dan kita juga perlukan. Nah, Tuhan kita hebat ya, menjanjikan seorang penolong. Tuhan kita tidak meninggalkan kita. Adik-adik ingat saat murid-murid menerima Roh Kudus di dalam hati mereka, ternyata ada seorang murid juga yang bernama Petrus. Ketika orang-orang mendengar bahwa ada peristiwa luar biasa di situ, mereka berbondong-bondong datang menemui murid-murid di situ. Dan Petrus berkata bahwa engkau harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menanggung dosa kita. Menanggung semua dosa manusia. Tiba-tiba orang-orangnya jadi sedih.
dosa aku banyak. Bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Begitu. Tapi Petrus dengan berani bilang, jangan khawatir, jangan takut. Dosanya sudah diampuni. Asal kau mau menerima Tuhan sebagai juru selamat dan mengundang Roh Kudus di dalam hati kita. Siapa ya Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah Allah itu sendiri yang tinggal di hati orang yang percaya kepadanya. Kepada Tuhan Yesus pastinya. Lalu untuk apa Tuhan Yesus tinggal di dalam hati melalui Roh Kudus? Roh Kudus memiliki pekerjaan. Menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mengingatkan agar kita selalu jadi anak-anak yang taat. Anak-anak yang taat apa? Benar, kadang-kadang manusia suka lupa kalau kita harus taat. Taat sama Tuhan Yesus, taat sama papa dan mama. Roh Kudus mengingatkan kita untuk taat kepada Tuhan Yesus dan taat kepada papa mama. Kalau papa panggil, kita harus bilang, ya papa. Kalau mama panggil, kita juga harus bilang, ya mama. Lalu kalau mama bilang, ayo kamu harus mandi, kita harus cepet-cepet mandi. Atau kalau papa bilang, berhenti main gamenya, kita harus taat. Ya papa, aku akan berhenti main gamenya. Itu tugas dan pekerjaan Roh Kudus. Oh iya, Roh Kudus juga mengingatkan kita untuk tetap mengasihi. Mengasihi adik, mengasihi kakak, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi teman-teman dan semua orang. Dan yang terutama, Roh Kudus mengingatkan kita untuk mengasihi Tuhan. Roh Kudus juga mengingatkan kita saat kita malas berdoa. Roh Kudus akan mengingatkan, ayo kamu harus berdoa. Adik-adik harus cepat, harus segera berdoa ya. Dan Roh Kudus juga mengingatkan, jangan lupa untuk baca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab, kita akan tahu isi hati Tuhan Yesus. Nah, Roh Kudus juga mengingatkan kita, ayo kamu harus baca Alkitab. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita perlu Roh Kudus di dalam hati kita. Kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya agar Roh Kudus bisa tetap tinggal di hati kita? Kita harus percaya pada Tuhan Yesus, berdoa dan meminta Roh Kudus datang ke hati kita. Begitu ceritanya. Adik-adik jangan lupa ya, cerita ini harus selalu adik-adik ingat dan harus adik-adik selalu ulang-ulang. Jangan lupa juga adik-adik harus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan agar bisa mengerti apa isi cerita Alkitab. Adik-adik, Kak Noni punya ayat hafalan. Jangan lupa dihafal ya, lalu dikirim ke WhatsApp di bawah ini ke Kak Deni. Yuk sama-sama buka Roma 8 ayat 14. Lagi ya, Roma 8 ayat 14. Begini bunyinya. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi ya, semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Gampang kan? Adik-adik pasti bisa. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami boleh menerima berkat yang luar biasa, yang boleh kami terima melalui puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Begitu juga Tuhan, biarlah nanti apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan apa yang telah Engkau perintahkan melalui firman-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh menjaga kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan selesaikan ibadah kami di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik GPDI Kopo Permai Sekolah Minggu. Aduh senang sekali ya kita bisa bertemu walaupun Kameta sekarang sedang berada di alam nih Pangalengan nih. Kameta teringat sesuatu, tidak terasa 1 tahun akan kita lewati, bahkan kita sudah lewati. Dan tidak terasa lagi bahwa nanti beberapa hari lagi kita akan mengikuti SIL Sekolah Injil Liburan. Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 22 Juni dan 23 Juni. Jangan lupa ikuti ya kegiatan SIL-nya dalam bentuk Zoom. Dan tentu kegiatannya banyak yang seru dan rame sekali. Oke, sampai jumpa lagi di SIL tanggal 22 dan 23 Juni 2021. Oke, bye-bye.